Shalom Elohim, dan salam hormat buat rohnya Bapa Yahweh yang berdiam di dalam wadah hamba ilahi yang diurapi, rendah hati, takut akan Tuhan. Sobat Bapak Eman Lahagu, Shalom dan salam hormat terkasih buat Pangeran Ilahi, rohnya Jesus Christ yang berdiam di dalam wadah Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom dan salam hormat, salam kasih juga buat pribadi Roh Kudus yang berdiam di dalam wadah mempelai ilahi yang terelok, terexcellent, tercantik yang kita kasihi semuanya, Bunda Faye Hamdani. Shalom buat semua kekasih-kekasih, mempelai-mempelai, anak-anak Tuhan, serta para malaikat-malaikatnya yang giat bertugas, juga para saksi-saksi sorga yang diurapi, yang dikasihi, para nabi, para rasul, dan semua anak-anak Tuhan, walau dimanapun kalian berada. Shalom Elohim semuanya. Sekali lagi, dengan kerendahan hati, saya ingin mengungsikan pesan yang saya dapatkan pada petang hari ini, sore hari ini ketika saya berada di dalam mesbah doa bersamaan dengan tanggal 14 hari bulan Februari 2024. Pada saat saya sedang di dalam mesbah doa, saya mencatat semua apa yang telah Roh Kudus berikan, karyakan lewat rohnya Bapa Yahweh kepada saya dan kita semua. Pentingnya mengintrospeksi diri setiap hari. Jaga hati, jaga pergaulan, jaga perkataan, jaga jari jemari agar menghindarkan diri daripada noda dan celah terhadap jubah putih linen. Hendaklah selalu setiap saat mengintrospeksi diri dengan tidak sibuk memperhatikan hidup orang lain. Pentingnya mengintrospeksi diri, izinkan teguran-teguran daripada perkataan firman Tuhan menjadi suluh dan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita yang tertuju melalui hati kita serta pikiran kita. Hal mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 57 hingga ke ayat 62. Melalui perikop ini berbicara mengenai soal hal mengikut Yesus. Ada ramai orang hebat berbicara mengenai hal mengikut Yesus. Namun, tidak semua mengerti tentang hal mengikut Yesus. Ayat yang ke-58. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya di sini, di manakah tempat buat aku? Kata rohnya Alfa dan Omega. Adakah tempat buat Yesus? Di posisi apakah? Manakah tempat aku? Yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Anak-anakku, letakkan di manakah posisi aku? Sedangkan untuk meletakkan kepalaku pun tidak ada. Di manakah tempat buat aku? Apakah fasilitas, keperluan badannya, ataukah makan, pakai, uang yang lebih menjadi tempat utama manusia, sehingga aku bertanya, adakah tempat buatku? Itulah Yesus bertanya,
tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan arti perkataan ini, camkanlah arti ayat firman-Ku ini. Mengapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya sedemikian, kata Roh-Nya? Karena Yesus pribadi, Bapa Yahweh itu sendiri, pribadi ilahi yang maha tahu. Dia tahu persis keadaan hati para murid-muridnya. Dia tahu sekali seperti apakah komitmen, ketaatan, kesetiaan para murid-muridnya mengikut Dia. Karena itu, Yesus berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Artinya dalam ayat ke-59 ini, manusia sering sekali punya banyak alasan. Cukup sampai di sini. Manusia lebih sering berfokus kepada masalah depan mata ketimbang berfokus kepada hati dan kehendak Tuhan. Seperti orang ini yang lebih memikirkan soal hal yang sementara dan lebih berfokus kepada masalah-masalah manusiawi, sehingga fokus yang benar dan tepat yang seharusnya menjadi keutamaan telah dicuri oleh musuh-musuh gelap yang senantiasa menanti-nantikan waktu untuk menyusup dan mencuri fokus hati dan pikiran anak-anakku, kekasih-kekasihku, mempelai-mempelaiku yang sepatutnya berfokus pada hati dan rancangan-rancanganku. Karena itu anak-anakku, kekasih hatiku, mempelai-mempelai pilihanku, seusai berjalannya waktuku, tetaplah berfokus kepada hati serta kehendakku menurut firmanku. Seperti mana firmanku yang ada tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan mengatakan diriku kepadanya. Peganglah perintahku dan senantiasa melakukannya, siap sedia taat melakukan segala perintah, ketetapan-ketetapanku tanpa perlu banyak alasan atau tujuan promosi dan maupun makan puji. Lakukan sesuai kehendak dan otoritas ilahiku, tidak dengan kata-kata manusia, melainkan perkataan firmanku yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Firmanku adalah gada dan besi, mendidik, mendewasakan, menasihati, menegur, mengajar, dan barang siapa mengikut aku, mereka siap mengerjakan perintah-perintahku, ketetapan-ketetapan, dan kehendakku. Kepada mereka aku perkenankan untuk kusampaikan bukakan rahasia-rahasia kerajaanku, seperti mana di dalam firmanku, Lukas 10 ayat 21 sehingga ke 24. Segala sesuatu yang disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai dibukakan kepada orang-orang pilihan Bapa Yahweh, khusus buat anak-anak, kekasih-kekasih, mempelai-mempelai, para saksi sorga yang taat melakukan perintah firman-Nya, orang yang rendah hatinya, orang-orang yang setia dalam perkara kecil maupun perkara besar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak makan puji, orang yang tidak mengharapkan sebarang imbalan, dan kepada orang yang setia tanpa banyak alasan maupun sungutan. Kepada orang-orang kudus pilihan seperti inilah yang berkenan masuk dalam seleksi iman excellent. Nama-nama mereka terdaftar masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Demikianlah kesaksian saya dan pesan buat kita semua, para saksi surga, mempelai-mempelainya, dan semua anak-anak Tuhan. Semoga memberkati. Nama Yesus dimuliakan. Shalom, shalom Elohim semuanya.